Arahnya yang jelas bagaimana mempertahankan hutan itu tujuannya sebagai paru-paru udara di Jawa Timur, ya kan? Termasuk jangan sampai ada pembalakan, jangan sampai ada perusakan, paling tidak bisa membantu menjaga kondisi hutan, ya kan? Jadi saya yakin petugas atau pegawai kehutanan tidak akan mencukupi dengan luasan sekian. Tapi betul. Kalau di satu sisi masyarakat dilibatkan untuk mengelola bersama-sama, saya yakin bisa terrealisasi. Setuju, saya setuju. Kalau misalnya hutan itu semakin dilindungi, artinya produktivitas juga semakin tinggi. Baik, para generasi muda sebagai penerus bangsa ini bisa melestarikan alam kita, dan kita sebagai yang memberikan kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, beri dukungan pada kami, dan tentunya segala sesuatu hal yang ada di daerah terkait dengan kehutanan, perhutani, ayo sama-sama memberikan informasi pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jatim, senang sekali kita kembali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan yang kali ini Tania spesial sekali menghadirkan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Dan menariknya dulur-dulur Jatim, beliau ini merupakan dulu pernah menjabat sebagai wakil Bupati Pasuruan, yang artinya benar-benar tahu tentang Pasuruan. Jawa Timur ini udah hafal gitu ya Pak Edi. Pak Edi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Edi pastinya sudah tahu betul permasalahan yang ada di Pasuruan. Kalau melihat Pasuruan dan Probolinggo saat ini seperti apa Pak Edi? Yang jelas dua wilayah Kabupaten Pasuruan Probolinggo ini kan wilayah yang sama. Jadi sebagai, kalau melihat dari peta Jawa Timur ini, Pasuruan Probolinggo termasuk wilayah Pantura. Jadi masyarakat timur yang ada di Jawa Timur. Jadi kondisi masyarakatnya tentunya berbagai macam yang ada di sana. Tapi mayoritas Pasuruan Probolinggo sebagai kota santri Jawa Timur. Wah, luar biasa ini. Pak Edi, yang kali ini kita akan membahas terkait tema yang menarik, yakni Jatim Green Economy, peluang baru dari sektor kehutanan dan juga lingkungan. Kalau kita membahas terlebih dahulu Green Economy dalam konteks Jawa Timur, ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak Edi? Green Economy kan berarti tanaman hijau ya. Jadi ekonomi hijau. Ekonomi hijau ya. Betul. Jadi memang yang ada di dua wilayah ini yang didominasi oleh Kabupaten Pasuruan, karena termasuk terkait dengan kehutanan dan perkebunan. Iya, betul. Nah, ada di dua wilayah di Kabupaten Pasuruan yang meliputi daerah dataran tinggi, termasuk di wilayah Kecamatan Prigen, Kecamatan Tutur, Nogojajar, dan Kecamatan Purwosari. Ini yang dari lintas wilayahnya ini banyak wilayah perhutani atau kehutanan di situ. Nah, kalau misalnya kalau dari catatan saya ini Pak Edi ya, di Provinsi Jawa Timur sendiri, kalau kita membahas ekonomi hijau nasional ini dalam kategori baik, dalam indeks kualitas lingkungan hidup IKLH sebesar 71,54. Kenapa bisa dikatakan Jawa Timur ini baik dari kacamata Pak Edi terlebih dahulu, bagaimana sih Pak dalam kategori baik ini? Karena wilayah Jawa Timur ini kan ada beberapa daerah yang mempunyai wilayah hutan, termasuk di daerah Madiun, di daerah Mojokerto, termasuk di wilayah Nganjuk, ya, termasuk yang ada di wilayah barat, termasuk di Tulungagung dan termasuk Malang. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap erosi Jawa Timur. Nah, dengan paru-paru Jawa Timur kan tentunya harus betul-betul saringannya untuk kondisi wilayah kabupaten kota Jawa Timur ini kan tertopang oleh adanya
wilayah kehutanan. Iya. Jadi tentunya untuk menyikapi terhadap erosi, terhadap dengan kemajuan teknologi ini ya, kan perlu ada penyerapan untuk agar udara di Jawa Timur ini akan lebih baik. Walaupun Jawa Timur adalah bagian dari wilayah industri selain Jawa Barat, tapi pemanfaatan gen ekonomi ini betul-betul diprioritaskan oleh masyarakat Jawa Timur. Bagaimana kemudian green economy ini menjadi hal yang cukup penting dan urgent juga di Jawa Timur, Pak Edi? Karena green economy ini kan termasuk penopang ya, di samping untuk mengamankan wilayah, wilayah yang ada Jawa Timur. Ini juga akan sebagai penopang ekonomi ya, terutama masyarakat di sekitar kehutanan, masyarakat hutan ya, masyarakat yang ada di sekitar hutan. Ini kan selama ini pemerintah baik pusat maupun provinsi memberikan kesempatan pada masyarakat sekitar hutan untuk bisa memanfaatkan ya hutan-hutan yang ada di Jawa Timur ini agar bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat. Dan tentunya populasi masyarakat di Jawa Timur ini kan memang sebagian besar ada yang di wilayah darat ya. Tapi dengan adanya wilayah yang dikelilingi oleh wilayah hutan di Jawa Timur ini sangat potensi luar biasa. Dan tidak bisa tidak memberikan kesempatan pada masyarakat agar bisa mengelola bersama-sama antara perhutani atau kehutanan yang ada di Jawa Timur. Kalau dari pantauan Pak Edi sendiri, Pak, melihat potensi luar biasa juga dari kehutanan yang ada di Jawa Timur, sejauh ini pengaruhnya kehutanan terhadap ekonomi yang ada di Jawa Timur seberapa besar, Pak? Kalau kita lihat bukan keuntungan, pemanfaatannya. Iya, betul. Pemanfaatan yang memang sekarang ini dikerjasamakan dengan masyarakat. Karena untuk menunjang perekonomian, tentunya tidak ada di dalam perkotaan saja, tapi yang ada di tingkat desa, masyarakat yang di tingkat sekitar hutan ini harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Betul. Terutama kerjasama dengan perhutani, dengan kehutanan agar bisa memanfaatkan lahan-lahan hutan ini bisa untuk pendapatan masyarakat sekitar. Contoh sekarang banyak homestay yang dilakukan oleh masyarakat sekitar melalui pemerintahan desa sekitar, atau dibuat tempat kuliner, bisa untuk dibuat tempat wisata alam ya. Tapi dengan catatan bahwasanya masyarakat bisa memanfaatkan hutan tersebut, tapi tidak boleh merusak tegakan tanaman yang ada di sana. Tapi itu ada pemantauan langsung untuk dilakukan dan memastikan masyarakat ini memanfaatkan, justru tidak merusak. Ya pasti itu, karena antara pihak kehutanan sama masyarakat kan sama-sama kerjasama. Yang bisa memberikan tempat tentunya dari pihak kehutanan. Yang tentunya di situ mungkin ada sebagian tanah perhutani atau kehutanan yang tidak produktif, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk untuk mendapatkan pendapatan. Kalau di Jawa Timur sendiri ini ya Pak Edi ya, sebenarnya hasil hutan apa yang berpotensi luar biasa untuk ekonomi sebenarnya? Mungkin kurang dikembangkan atau kurang optimal, ini ada apa saja ya Pak? Kalau di perhutani kan banyak di Jawa Timur ini bermacam-macam tanaman, tanaman tegaan, ada tanaman jati, ada tanaman kayu sengon, ada tanaman mahoni, dan ini bisa diproduksi untuk kebutuhan rumah tangga seperti mebel. Jadi Jawa Timur ini surganya Indonesia. Jadi semua di Jawa Timur ada di dalam Jawa Timur begitu. Betul. Ya Pak ya. Kita punya pantai, kita punya pegunungan, kita punya dataran rendah dan sebagainya. Berarti kalau misalnya kita bilang di Jawa Timur pengoptimalan ini sudah cukup baik begitu Pak? Atau kalau dari kacamata Pak Edi sendiri, apa yang harusnya lebih ditingkatkan terkait dengan green economy atau pemanfaatan hutan itu sendiri Pak Edi? Yang jelas untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ini memang potensi tempat-tempat wisata ini perlu kita kembangkan. Karena
hasil wisata ini akan berdampak kepada pendapatan daerah, terus termasuk memberikan pendapatan masyarakat. Gitu. Dan contoh yang sudah kita dengar bersama-sama seperti daerah Batu, ya Batu ini kan tempat wisata, tapi masyarakatnya bisa memanfaatkan wilayah yang ada. Nah, betul. ini harapan kami untuk daerah yang lain bisa mencontoh seperti Batu, karena sekarang pendapatan wisata lebih tinggi daripada pendapatan hasil produksi yang lain. Nah, tentunya kami sangat bangga pada pemerintah pusat, di mana Kementerian Kehutanan ini bisa kerjasama dengan masyarakat, baik dalam kegiatan-kegiatan menanam pohon baru, menanam pohon tegaan, maupun memanfaatkan tanah-tanah yang tidak produktif, bisa untuk kepentingan masyarakat. Kalau masih terkait dengan green economy ini juga Pak Edi, kalau dari DPRD Provinsi begitu, kebijakan apa yang akhirnya bisa meningkatkan masyarakat, bukan hanya ada di Batu yang seperti disampaikan Pak Edi, tapi semua masyarakat yang ada di Jawa Timur ini benar-benar memanfaatkan wilayahnya. Ada nggak sih kebijakan dari DPRD itu sendiri, Pak? Di DPR Provinsi memang kita mitra dengan Dinas Kehutanan. Ya. Di sana sering kami sampaikan bahasanya memanfaatkan hutan yang ada di Jawa Timur ini agar masyarakat sekitar di wilayah hutan ini bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Dalam arti bagaimana tanah tersebut bisa dibuat pertanian sama mereka. Tidak hanya dalam green economy, tapi kita juga punya wilayah kelautan. Wilayah kelautan juga sama seperti itu. Bagaimana masyarakat di wilayah pantai ini bisa untuk memanfaatkan tempat-tempat usaha mereka. Kan sekarang banyak pantai-pantai untuk wisata juga. Tidak hanya untuk para petani nelayan ikan, tapi masyarakat nelayan yang sekitar ini bisa menciptakan tempat-tempat wisata yang ada. Oke, Pak Edi, kalau kita membahas masih terkait dengan pembangunan juga ya, yang ada di green economy, tadi mengupayakan setiap wilayah yang ada di Jawa Timur ini bisa memanfaatkan masing-masing tempatnya. Betul. untuk usaha juga. Apa yang bisa memastikan isu lingkungan itu tidak muncul, Pak? Dengan pembuatan wisata misalnya, bisa jadi malah merusak lingkungan begitu ya. Dengan pembangunan tempat kuliner juga demikian. Apa yang bisa memastikan itu tidak merusak lingkungan? Karena kebijakan dari pihak perhutani atau kehutanan itu pasti akan menyampaikan pada masyarakat, silakan Anda memanfaatkan lahan pemerintah ini, tapi jangan sampai melanggar dari aturan-aturan yang ada. Itu salah satu. Ya, tidak hanya green economy, blue economy kan juga blue industry. Itu kan termasuk kelautan, ya kan. Laut yang ada di wilayah Pantura ini, bagaimana jangan sampai merusak lingkungan di laut, ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, sama saja dengan green economy yang ada di kehutanan. Berarti aturan itu sudah ada ya Pak dari Sudah, perhutanan itu, dengan bangun jadi, usaha dan lain sebagainya. Tidak asal masyarakat diberikan tempat, terus mereka bangun dan sebagainya. Terserah gitu ya. Ada aturannya. Ya. Betul. Kita akan mengulik sedikit tentang blue industry begitu Pak Edi. Ini kan beberapa waktu lalu saat membuka Forum Industri Hijau Jawa Timur ya, beberapa hari lalu Gubernur Kofifa Indar Parawansa juga menyebut perlu didorong adanya percepatan transformasi industri hijau menuju blue industry. Nah, ini dari Pak Edi sendiri bagaimana melihatnya dari Komisi B DPRD Provinsi, Pak? Tujuannya Bu Gubernur Bu Kofifa kan antara blue industri sama green economy ini kan bisa dijadikan satu. Betul. Karena menyangkut kehutanan dan termasuk menyangkut masalah kelautan. Nah, bagaimana sinkronisasi ini bisa dilakukan? Nah, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak pemerintah pusat, ya kan? Kalau di blue industri ini kan di bawah naungan DKP, Kelautan dan Perikanan. Kalau di green economy terkait dengan perhutani. Nah, ini harus ada
connect antara dua Bentuk konektivitas yang dimaksudkan di situ bagaimana Pak Edi? Jadi kan bisa dimanfaatkan hasil yang ada di blue economy Jadi disajikan dikelolanya ini bersama-sama begitu ya tujuannya bentuknya. seperti itu. Jadi biar bagaimana peran masyarakat antara yang di wilayah pantai dengan yang ada di wilayah kehutanan ini bisa connect, bisa sama-sama memberikan hasil produksinya pada mereka. Berarti ini apakah dari DPRD juga mengeluarkan regulasi Pak? Terkait dengan blue industry dan juga green economy ini sendiri, adakah regulasi yang sedang digodok saat ini terkait dua hal itu? Kami baru bisa tahun ini bisa membuat perda masalah perikanan, termasuk dengan perda masalah petani garam. Jadi ada petani perikanan pantai dengan petani garam. Nah, dan dalam hal ini terkait dua hal tadi, tentunya kami yang di DPR hanya bisa memberikan kebijakan, yang tidak termasuk pengawasan terhadap hal dua lembaga ini yang diberikan pada masyarakat untuk mengelolanya. Jadi kalau kita untuk menekankan pada masyarakat, saya pikir enggak, cuman kami memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada, baik itu kehutanan, dalam hal ini Departemen Kehutanan, terus termasuk DKP, termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan, kita akan komunikasi ke pemerintah pusat, itu aja. Hanya bisa memberikan fase-fase atau bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh masyarakat Jatimur. Nah, kemudian bagaimana si green economy ini bisa memastikan masyarakat tidak semakin ribet, Pak? Karena saya yakin ketika ada green economy, blue industry, semakin banyak aturan juga yang muncul kan untuk masyarakat. Jadi ketika membangun usaha harus ikut ABCD begitu ya. Sejauh ini apakah ada sambatan dari masyarakat ketika sudah dicanangkan green economy ini sendiri, Pak Edi? Jadi selama ini yang dilakukan oleh masyarakat ini bukan orang per orang. Jadi lembaga. Bentuk yayasan, bentuk kelompok masyarakat, gitu. Jadi tidak dikerjakan orang per orang. Dan umumnya yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui BUMDes. BUMDes ini kan masuk bank desa yang bisa mengelola anggaran untuk apa. Nah, disitulah dimanfaatkan kerjasama dengan pihak kehutanan. Untuk itu yang ada di wilayah daerah kehutanan. Tapi kalau yang ada di wilayah pantai juga sama, bagaimana memanfaatkan pantai ini untuk usaha dari masyarakat setempat. Jadi bukan perorangan. Sebenarnya tujuan daripada green economy ini sendiri kepada masyarakat ini arahnya kemana, Pak? Arahnya yang jelas bagaimana mempertahankan hutan itu, tujuannya sebagai paru-paru udara di Jawa Timur, ya kan? Termasuk jangan sampai ada pembalakan, jangan sampai ada perusakan, paling tidak bisa membantu menjaga kondisi hutan. Jadi saya yakin petugas atau pegawai kehutanan tidak akan mencukupi dengan luasan sekian. Tapi kalau di satu sisi masyarakat dilibatkan untuk mengelola bersama-sama, saya yakin bisa terrealisasi. Setuju, saya setuju. Kalau misalnya hutan itu semakin dilindungi, artinya produktivitas juga semakin tinggi. Pak Edi, mungkin bisa dicontohkan ya wilayah yang ada di Jawa Timur ini yang benar-benar bisa menerapkan green economy dengan hutan yang bisa memproduksi tapi juga berkelanjutan. Sudah ada apa belum ya, Pak? Sudah ada. Contohnya? Contohnya di Pasuruan. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Jadi di sana banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tempat-tempat wisata. Tempat wisata itu yang jelas tidak harus merubah hutan itu, tapi peluang hutan itu yang ada bisa ditempati, itu yang dibuat usaha mereka. Bukan hanya di Pasuruan, di Malang juga sama, di daerah Batu, daerah Pujon dan sebagainya itu sudah dimanfaatkan masyarakat. Bentuk-bentuk kuliner, tempat-tempat perkemahan, edukasi, itu itu sudah banyak di Pasuruan begitu ya. Ini kan Pak Edi juga dulu
saya bisa bilang menguasai Pasuruan gitu ya. Karena dulu sebagai wakil Bupati Pasuruan. Kalau dari kacamata Pak Edi sendiri, wilayah di Pasuruan yang sebenarnya potensinya luar biasa untuk dioptimalkan, apalagi untuk green economy ini, tapi masih belum termanfaatkan dengan baik, ada nggak sih Pak? Atau di wilayah mana? Ini mumpung masyarakat juga menonton ya, artinya supaya mereka punya inovasi untuk mengembangkan begitu. Kita kembalikan kepada pemerintah. Kenapa begitu Pak? Apakah ada kemauan untuk mengembangkan daerahnya, kan gitu aja. Kebijakan ada di otoritas pemerintah daerah, ya kan. Masyarakat hanya tinggal melaksanakan. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan dorongan, tidak memberikan motivasi pada masyarakatnya, jangan diharap perkembangan daerah akan bisa cepat tumbuh. Gitu. Tapi ketika masyarakat yang punya sebuah ide kreatif begitu untuk mengelola si tempatnya ini, bagaimana Pak? Harus dibawa kemana ide itu? Nah itu yang terjadi. Mereka akhirnya tidak terarah. Tapi kalau kita bisa mengarahkan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, karena yang wilayah hutan ini kan milik pemerintah pusat, bukan pemerintah milik Pemda. Nah ini kalau ada kerjasama yang baik, masyarakat akan bisa kita berikan tempat ke sana, gitu loh. Tapi karena mereka ini sudah punya kreativitas, ya istilahnya apa ya, maksakan untuk masuk di wilayah kehutanan itu. Nah ini kan sayang. Tapi kalau pemerintah ngasih pintu terbuka pada mereka, betul. pasti banyak lah kesempatan untuk dibuat tempat-tempat wisata. Ya. Kalau di Pasuruan itu sebenarnya potensi yang paling besar ini di mana Pak? Kalau kita membahas green economy. Pasuruan ini kan tempat wisata yang sampai saat ini ada wilayah Prigen. Oh iya, Tretes, betul. ya. Tretes ini kan sejak zaman Orde Baru dulu kan satu-satunya tempat wisata di Jawa Timur hanya wilayah Prigen. Tapi karena pergantian dari beberapa kepala daerah, ya kita tahulah mereka mungkin tidak arah ke sana kebijakan pembangunannya, mungkin yang lain akhirnya terbelangkai. Sekarang justru yang maju adalah wilayah-wilayah di luar Pasuruan, seperti Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto. Kan potensi wisatanya luar biasa. Cuman Pasuruan sebagai penonton sekarang. Pasuruan sebagai penonton melihat perkembangan wisata-wisata. Kenapa tidak ada perkembangan juga di Pasuruan dengan base-nya adalah Pasuruan itu sebegitu besar potensinya ya Pak? Ya kembali lagi tergantung pemerintah daerahnya. Bukan rakyatnya, masyarakat bukan. Kira-kira kendala apa yang di... Kendalanya faktor pembangunan. Kan anggaran kah? Jelas kebutuhan anggaran ada. Gitu. Tapi bagaimana potensi wisata yang kita kembangkan itu terlupakan. Harusnya harus kita dorong terus. Gembleng terus ya Pak ya. Karena modernisasi nggak bisa kita tinggal, harus kita ikuti. Perkembangan zaman nggak bisa kita tinggal, harus kita ikuti. Nah, tapi daerah lain bisa melakukan, ya jangan salahkan kalau daerah kita enggak. Jadi Prigen ini sekarang ini hanya sebagai pelintasan. Padahal dulu luar biasa ya Pak, jadi jujukan orang begitu ya. Dulu tempatnya wisata orang bukan Jawa Timur, nasional. Tapi sekarang seperti kota mati. Kota mati. Ini ada penolakan dari masyarakat sekarang. Ada salah satu investasi yang mau memanfaatkan hutan itu untuk real estate. Termasuk di dalamnya akan dibuat tempat-tempat istirahat, wisata juga. Ditolak sama masyarakat sana. Alasannya Pak? Ya, alasannya nanti akan berpengaruh pada kultur tanahnya, iya kan, karena dari di atas. Nah, tapi kan semua itu tergantung teknis. Iya. Nah, mungkin faktor apa kita nggak tahu itu. Ini sayang juga. Sebenarnya bagaimanapun kita sebagai warga kan kepingin wilayah maju. Betul. Pendapatannya besar kan gitu aja untuk masyarakat semua. Tapi ya mungkin karena apa saya nggak tahu ini. Faktornya apa. Sebenarnya kalau kita ngomongin green economy dan juga blue industry ini ya Pak Edi,
kendala besar yang dihadapi untuk akhirnya tidak bisa ada di suatu wilayah itu apa sih Pak? Pasuruan ini kan termasuk daerah gamis. Ya, Oke. banyak daerah-daerah kalau sudah masuk ke arah ke sana kan juga sulit ya. Ya, itunya Pasuruan ini kan dari 24 kecamatan ini masyarakatnya kan bermacam-macam dalam arti bagaimana perkembangan industri, perkembangan wisata itu sebenarnya bisa diterima. Tergantung bagaimana kemasannya. Pemerintah mengemas seperti ini. Dan cara untuk menginformasikan kepada Masyarakat masyarakat juga ya Pak ya. Kan bisa wisata religi. Iya, betul. Daerah sini harus ada wisata. Mungkin akan diterima. Kan tidak. Ada yang wisata modern. Tergantung masyarakatnya. Ini enak masyarakat Pasuruan itu. Pak Edi, ini 5-10 tahun ke depan proyeksi dari Pak Edi sendiri dalam hal green economy baik di Pasuruan, Probolinggo maupun di Jawa Timur ini pengennya akan jadi seperti apa sih Pak? Tapi sebelum itu kita minum dulu sebentar Pak Edi. Nah Pak Edi, kita kembali ke topik kita ya, yang tadi sempat saya tanyakan juga. Dalam proyeksinya Pak Edi sendiri, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, kira-kira dalam hal green economy yang ada di Pasuruan maupun Jawa Timur ini akan jadi seperti apa Pak? Saya yakin dan percaya masih tetap bertahan sampai sekarang. Karena dari pemerintah daerah pun sama-sama menjaga daerahnya. Dalam arti bagaimana mempertahankan green economy ya, dan industri ini bisa berjalan dengan baik asal masyarakatnya bisa sama-sama menjaga ya lingkungan kita dalam arti untuk mempertahankan apa yang diharapkan oleh Jawa Timur ya, terutama masyarakat yang ada. Dan saya yakin dan percaya Jawa Timur sebagai barometer ya, sebagai percontohan masyarakat di Indonesia ini yang betul-betul bisa melaksanakan baik kebijakan pusat maupun daerah demi untuk perkembangan zaman yang akan datang ini. Ya. Karena kita tidak bisa menghindari kemajuan wilayah kayak kemajuan teknologi maupun kemajuan secara global itu harus kita ikuti. Tapi bagaimana sisi-sisi yang lain bisa kita pertahankan, itu yang penting. Kalau dari DPRD sendiri untuk mendukung perkembangan teknologi nih Pak, kan ada seperti bioenergi, kemudian ekotourism, ada juga industri pengolahan limbah. Bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Kalau kita bicara masalah industri limbah ini yang perlu perhatian bersama. Dalam arti mengelola limbah bagaimana, pemanfaatnya nantinya. Tentunya dibutuhkan tenaga yang terampil, alat-alat yang produktif ya, agar tidak serta-merta limbah ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam arti produksi limbah, tapi aturannya yang harus dijalankan. Sekarang di Jawa Timur ini mau mencoba mendirikan pabrik limbah di Mojokerto, pemerintah provinsi ini. Karena Jawa Timur sebagai daerah industri, ini kesulitan dari para pengusaha yang menghasilkan limbah itu membuangnya ke Jawa Barat, ke Cilincing, daerah Cilincing sana. Karena ongkos perjalanan ke sana sangat mahal, termasuk membuang limbahnya sangat mahal. Nah, Jawa Timur inisiatif Bu Gubernur Kofifa tahun 2023 kemarin sudah mencoba untuk membangun pabrik limbah ada di Mojokerto. Insya Allah 2026 depan ini sudah produksi. Kalau kita kembali ke konsep green ekonominya Pak, ini apakah tidak mengganggu lingkungan ya? Enggak, nah, kebetulan ini jauh dari pemukiman. Oh baik. Terus jauh dari wilayah kehutanan. Jadi ini mengelola limbah B3, ini kan termasuk limbah berbahaya. Betul. Tapi dalam proses produksi yang didirikan oleh pemerintah provinsi menghilangkan
menghilangkan limbah B3-nya menjadi air biasa, gitu. Jadi tidak berpengaruh pada lingkungan, terutama masyarakat sekitar nantinya itu. Oke. Dan ini kalau kita ngomongin konsep ekonomi pasti akan ada erat hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Betul, ya. Dalam green economy ini sendiri Pak, apa yang bisa dipastikan untuk bisa lebih banyak membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di Jawa Timur? Yang jelas untuk green economy ini kan kembali lagi memanfaatkan hutan yang ada. Iya, betul. Tempat-tempat hutan yang ada tergantung dari masyarakatnya, kreativitas masyarakatnya, kemauannya masyarakatnya. Tapi saya yakin sekarang ini para generasi muda sudah punya kreativitas lah masing-masing. Tapi upaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya juga ada ya Pak dari pemerintah. Bentuk dari peningkatan sumber daya manusianya itu bagaimana Pak Edi? Sumber daya manusia untuk meningkatkan sebetulnya pertama dari lingkungan. Iya. Terus kedua dari pendidikan, kan itu. Dan sekarang kan sudah tidak masyarakat desa terutama untuk mencapai suatu pendidikan yang tinggi kan sudah mulai muncul semua. Iya. Jadi kreativitas di sanalah mereka akan bawa ke desanya. Dan untuk memahami konsep green economy ini sendiri, apakah ada bentuk penyuluhan mungkin edukasi kepada masyarakat? Pasti atau bentuknya seperti apa? pemerintah harus hadir ke sana, terutama dinas lingkungan hidup yang terkait dengan lingkungan yang ada, termasuk dengan dinas perekonomian atau dinas koperasi yang menyangkut masalah program-program karya atau kegiatan-kegiatan usaha kecil. Ini juga perlu harus ke sana agar mereka masyarakat tahu. Iya. Saya hidup di sini, apa yang harus saya kerjakan. Iya. Dengan lingkungan yang ada di sekitar saya, apa yang saya manfaatkan. Itu dia. Ini kan dari Komisi B ini Pak yang benar-benar dikenal erat dengan ekonomi dan juga pembangunan. Sebenarnya apa kebijakan daerah yang saat ini paling strategis untuk mendorong pembangunan yang ada di Jawa Timur? Yang jelas dari semua daerah Jawa Timur ini masyarakatnya yang pertama meningkatkan SDM. Ya. Karena modal dasar suatu kemajuan daerah tergantung SDM manusianya. Kan itu lah. Banyaknya pendidikan, baik negeri maupun swasta, termasuk perguruan tinggi, ya, kan sudah mulai berkembang sekarang. Tentunya tujuannya bagaimana SDM di daerah itu bisa ada peningkatan. Dan tentunya dengan peningkatan SDM yang ada, akan bisa memberikan kemerdekaan atau memberikan kemajuan suatu daerah. Pak, kalau di Jawa Timur sendiri ini kan sudah banyak sekali cendekiawan, sarjana gitu. Kalau dari Pak Edi sendiri melihat peran mereka untuk Jawa Timur termasuk dalam green economy ini bagaimana? Masyarakat sekarang kan sudah mulai memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya kerjakan. Setiap usaha mereka dalam suatu komunikasi antar lembaga, antara dengan NGO dan termasuk dengan pemerintah ini sudah melakukan komunikasi karena ada hal-hal yang bisa dikerjakan baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat swasta. Nah, ini sudah mulai berjalan bagaimana mengembangkan suatu daerah, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ini sudah terbuka semuanya. Jadi kalau dulu masyarakat kepinginnya saya kerja harus menjadi PNS kan gitu lah. Iya. Padahal itu nggak suatu jaminan, tapi sekarang mulai masyarakat sudah mulai dengan adanya sekolah kejuruan ini kan juga berpengaruh. Orang begitu lulus langsung kerja sesuai dengan kejuruan masing-masing. Ya. Tapi isu lapangan pekerjaan di Jawa Timur ini masih terus meningkat ya Pak? Masih karena pertambahan penduduk ya. Iya. Pertambahan penduduk, produk-produk masyarakat belum ada peningkatan, ini kan juga berpengaruh. Dan ini bisa dibantu nggak ya Pak dengan green economy atau blue industry menurut Pak Edi sendiri? Sangat bisa itu. Bagaimana ini bisa membantu ya Pak? Karena green economy kan juga bukan hanya mempertahankan hutan itu aja. Betul. Hasil hutan bisa digunakan. Iya kan? Hasil hutan bisa digunakan. Akhirnya ada dua arah di situ ya. Ya, untuk industri. Ya, itu tadi bentuk-bentuk industri kayu, industri
tambang dan sebagainya. Nah, Pak Edi, kalau kita berbicara tentang regulasi dalam pemanfaatan hutan dan juga perkebunan, pertanian ya, apa tantangan regulasi yang muncul ketika banyaknya case yang seperti ini? Dalam pembuatan kebijakannya mungkin, atau aturan-aturan yang harusnya semakin banyak yang muncul, pengoptimalan regulasinya seperti Ya. apa Pak Edi? Faktornya kita ini kan aturan, baik di daerah maupun provinsi maupun pusat. Nah ini kadang-kadang bertentangan antara pusat dengan daerah. Kenapa bisa seperti itu ya Pak? Ya mungkin karena undang-undang atau peraturan ini kan jangan sampai menyalahi dari yang di atas. Nah ini kadang kebijakan daerah ini belum melihat apa aturan yang dipasang di pusat. Oke. Nah, akhirnya berdampaknya pada masyarakat. Gitu. Nah tentunya peran dari legislatif ini perlu, baik yang di provinsi, kabupaten maupun legislatif pusat di RRI. Kalau sejauh ini memang bagaimana sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten dan juga daerah Pak, untuk akhirnya membangun kerjasama green economy? Nah ini kan mulai dikerjakan oleh Presiden kita sekarang. Oke. Aturan yang di pusat harus diikuti daerah, terutama masalah program-program strategis dengan adanya MBG, Oh ya. ada koperasi desa Merah Merah Putih. Putih, terus ada pendidikan sekolah sekolah yang Sekolah, oh ya, Merdeka ya? Bukan. Atau sekolah rakyat? bukan ya sekolah rakyat Iya. ya. Itu kan dibutuhkan masyarakat yang nggak mampu, dan situ kan dibiayain negara penuh, mulai dia hidup di sekolahan sampai pendidikannya, kan nggak boleh meninggalkan tempat, jadi istilahnya dimondokkan. Ini kan termasuk bagian program pemerintah pusat, bisa mengentas kemiskinan, paling tidak bisa mengentas kebodohan, iya kan, dengan adanya pendidikan sekolah rakyat ini, termasuk Koperasi Merah Putih, termasuk MBG. Nah, MBG ini juga potensi juga bagi kehutanan. Bagaimana kebutuhan pokok setiap harinya bagi anak-anak pelajar yang diberikan makan bergizi gratis itu kan akan melibatkan semua sektor, pertanian, baik pertanian perikanan, pertanian peternakan, termasuk pertanian yang terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau melihat roadmap di Jawa Timur ya, apa target realistis untuk green economy di Jawa Timur ini sendiri untuk beberapa tahun ke depan begitu? Sangat realistis itu, sangat realistis. Karena kembali lagi hutan yang paling banyak di Indonesia ini adanya di Jawa Timur ya Pak. Jadi target yang dipinginkan sama Jawa Timur ini sebenarnya apa sih Pak? Untuk hutan-hutannya? Ya melestarikan lingkungan, mempertahankan kondisi Jawa Timur. Ya, apalagi kita baru saja dengar kemarin bencana di Sumatera. Ini karena faktor tidak dijaganya hutan, iya kan? Ternyata limbah bencana ini kan bukan limbah tanah, malah limbah kayu. Nah, berarti sana ada pemotongan liar. Akhirnya berdampak kepada kondisi kultur tanah yang ada dengan derasnya hujan yang begitu lebat. Nah, Pak, dari Komisi B sendiri bentuk pengawasan apa yang dilakukan untuk akhirnya tidak sampai ke arah situ? Dalam artian tidak sampai ke arah perusakan lingkungan, perusakan hutan. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan Pak? Yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini harus ada sinergitas antara dinas yang ada di wilayah Jawa Timur maupun di wilayah daerah, kabupaten maupun kota. Jangan sampai terputus, karena bagaimanapun pemerintah provinsi kan kepanjangan pemerintah pusat. Karena tidak punya wilayah. Yang punya wilayah kan daerah. Nah, peran gubernur maupun peran pemerintah provinsi ini harus betul-betul bisa menjaga dari 38 kabupaten kota yang ada. Kalau ini dilakukan kerjasama yang baik, ya, insya Allah lah
akan terjaga itu. Kita harus optimis itu ya. Iya, kita semuanya harus optimis Iya. termasuk dengan masyarakat. Dan ini juga pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, utamanya generasi muda yang tentunya ini menjadi tombak juga dalam hal green economy. Pak Edi, monggo. Saya harap kepada generasi muda, para milenial, ayo kita jaga alam kita. Kita lindungi alam kita dan jangan sampai para generasi muda sebagai penerus bangsa ini bisa melestarikan alam kita, dan kita sebagai yang memberikan kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur beri dukungan pada kami, dan tentunya segala sesuatu hal yang ada di daerah terkait dengan kehutanan, perhutani, ayo sama-sama memberikan informasi pada kita semua. Iya. Termasuk ini Pak, terakhir pesan untuk masyarakat Jawa Timur memanfaatkan wilayahnya dengan baik dan produktif dengan apa yang potensi di wilayahnya tersebut. Silakan. Betul. Saya berharap prestasi Anda yang ada di daerah, mari kita tunjukkan pada pemerintah. Iya. Tentunya pemerintah akan memberikan dorongan, dan saya yakin kami yang ada di lembaga legislatif akan memberikan peluang besar pada generasi muda yang ada. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Sama-sama, Bapak Dr. Andes Mbak. Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3 Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan juga Kota Probolinggo, yang membahas panjang terkait dengan green economy dan bagaimana pemanfaatan hutan yang ada di Indonesia. Jadi tentunya kita berharap melalui podcast kali ini juga seluruh dulur-dulur Jatim dapat memanfaatkan dan melindungi hutan maupun kelautan yang ada di Jawa Timur. Saya Tania Anandita, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi, terima kasih banyak. Siap. Akhirnya 3 episode.